Allah mengaku akulah Tuhan. Seperti yang kalian Surat narasikan. ayat 14. Sebentar, jangan dipotong. Seperti yang umat Islam sering menarasikan, Yesus berkata di mana akulah Tuhan. Sekarang aku minta di mana apa begitu seperti itu. Allah mengatakan akulah Tuhan. Surat Toha ayat 14. Toha 14. Nah, supaya kita counter nanti kita apa kan? Iya. Dibacakan, Bang, dibacakan. Aku bacakan. Oke. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku, kata Allah. Oke, stop. Di situ kata tidak ada Tuhan. Di mana Tuhannya? Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ya, nggak ada Tuhan selain yang lain itu. Kamu bilang Tuhan. Tidak ada Tuhan, katanya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, Bang. Tidak ada Tuhan yang ada yang ada hanya Allah. Berarti yang ngapain? Tunggu dulu. Allah bukan Tuhan. Hanya ada Jelaskan dulu. Selesai Coba dia. kamu dua kalimat syahadat. Syahadat. Ada Tuhan nggak di situ? Kemana lamber-lamber? Benar, Bang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hanya Allah lah Tuhan. Dijelaskan Bang Teguh. Dijelaskan biar orang mengerti. Oke, baik. Di dalam surat At-Toha, Allah mengatakan begini, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripadaku. Artinya, Tuhan yang disembah oleh orang-orang lain itu bukan Tuhan yang benar. Karena hanya Allah lah Tuhan yang benar. Jangan dipotong dulu, Bang. Biar dia narasikan dulu. Maka sembahlah aku, kata Allah. Artinya, selain daripada Allah, Tuhan yang tidak benar. Karena hanya Allah lah Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Selain yang tidak menyembah Allah, maka menyembah Tuhan yang tidak benar. Di surat ayat mana tadi, Bang? Surat Toha ayat 14. Ya, sore siang saya Kristen. Iya. Nah kan ya. Itu Bang ya, shalom Bang ya. Ya, jadi atau 14 saya sedikit tambahin. Bro, Jadi wah, penghujat kamu naikkan, bro. Jangan apa-apa penghujat kamu naikkan. Biar tikus sama sepeda. Beda hari, mungkin beda hari. Ya, kita lihat aja ya. Jangan apa-apa. Iya, kita lihat aja. Bang Ivan, kita lihat aja. Menang sih. Oke. Atau 14 itu berkata bahwa tiada di situ tidak ada akulah Allah. Di situ tidak ada kata Tuhan seperti yang diminta si Spider. Jadi menurut Tengku ini ayat yang dia percaya itu Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, maka Tuhan yang disembah atau Allah yang disembah oleh Tengku tidak diakui oleh negara. Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dia mengakui. Bro, naikkan aku bro, tak jelasin si orang-orang kayak gini bro. Nggak apa-apa sih, ya kan memang begini Bang Tengguh, gimana ya Bang Tengguh? Iya Bang Tengguh, nggak usah panik dulu. Jantungnya jangan terlalu kencang bergetar, biasa normal kan. Gini orang panik gimana sih? Nah, oke, jadi kan dia mengakui Tengku mengakui bahwa hanya Allah yang layak disembah, tiada Tuhan. Karena yang lain itu Tuhan-tuhanan. Maka Indonesia negara yang tidak mengakui keberadaan Allah dilihat dari sila pertama. Karena tidak. Sebentar lah, bro. Udah gue diam aja lah, kalian ngomong. Udah gue diam. Oke, begini aja. Gini. Teman-teman, sebentar, Kak Evita bentar ya. Di sini narasumbernya memang terlalu banyak, tetapi kehadiran teman-teman di atas ini adalah salah satu untuk mewakili suara kalian. Jadi gini, saya mendingan saya kasih waktu aja, tanpa ada pemotongan. Kalau ada pemotongan waktu atau pemotongan pembicaraan, langsung diturunkan. Saya kasih waktu ya nanti di Bang Ivan untuk meresponi dalam waktu 1 menit. Silakan. Boleh. 1 menit. Yang lain jangan potong ya. Oke, saya ulangin ya. 1 menit. Kasih timernya, biar sportif kita. Oke, baik. 1 menit ya. Jangan dipotong. Yang potong diturunkan. Siap. Jadi Tengku sudah mengakui bahwa yang Tuhan-Tuhan yang lain itu bukan Tuhan, tidak layak untuk disembah. Yang layak disembah itu hanya Allah. Akulah Tuhan, akulah Allah, sembahlah aku. Atau 14. Jadi kalau ayat ini dilirik dari sila pertama ketuhanan yang berlaku di negara ini, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan ini tidak diakui. Ini apa hubungannya karena sama tidak negara ada sesembahan yang layak disembah selain Allah.
Astaga, host kamu adil nggak? Tunggu tante. Kamu bisa pegang omongan nggak? Satu peringatan buat Tante Mika. Oh ya Silakan. udah, kalau kamu Oke. bilang begitu satu peringatan saya turun karena kamu nggak sportif. Iya. Tadi kamu bilang satu peringatan, pakai peringatan nggak? Enggak. Gak usah kompor kau. Loh, memang kamu begitu. Gak usah kompor kau ya. Itu Faika. Lu ngomong begitu Oke, baik. turunkan. Bang Ivan Turunkan boleh? dong. Bang Ivan, Tante Mika Turunkan. boleh di sebentar. Kalau kamu sebentar. adil, kamu Jangan dulu, turunkan. jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Ya, Ya, udah. Jangan Ya, dulu. ya udah terserah. Nggak bisa. Harus adil, Jadi Bang. ya gini lah dulu. Inilah kamu. Ini Tolong yang peringatan. lain diam. Nggak bisa. Tolong yang lain diam. Satu kali Udah peringatan ya. habis gua. Oke, Udah kasih habis peringatan satu aja, menit. nggak Belum apa-apa. selesai karena si Oke, Mikana ulangin sudah aja nggak apa-apa. Bang Ulangin aja nggak apa-apa. Bang Ivan, Ulangin aja saya nggak kasih apa-apa. ulang ya. Satu kali, Ya, satu kali ulangin aja, peringatan. nggak apa-apa. Peringatan terakhir jangan dipotong. 1 menit. Oke, Dimulai. silakan. Bang, Durasinya ya. diulang bang. Aduh, dulos kasihan gua ngeliat lo. Baik, gua ulangin. At-Toha 14 mengatakan, akulah Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah. Artinya Tengku menafsirkan bahwa hanya Allah layak disembah, Tuhan tidak. Nah, kalau dilihat dari hukum negara sila pertama di negara ini, ketuhanan yang dipakai di situ bukan Allah tapi Tuhan. Maka kalau dilihat dari sudut pandang hukum di negara sila pertama, Allah tidak layak untuk disembah dari segi hukum. Maka kalian harus terima bahwa negara Indonesia tidak mengakui sesembahan yang bernama Allah. Kenapa? Sila pertama ketuhanan. Karena ayat lain berkata dalam Al-Quran, tiada Tuhan selain Allah. Dan itu sebabnya Islam tak percaya Tuhan adanya Allah. Maka dari suku hukum ini tidak layak disembah. Hukum negara loh. Naikkan saya. Nggak boleh dipotong ya. Ya, naikkan. Sebentar, Bang Ivan. Oh ya, silakan Bang Teguh. Gini, Silakan Bang Teguh. Silakan. Karena dia nyenggol aku, maka aku harus meluruskan, kan begitu. Kayaknya Waktu dan gini tempat ya, saya kayaknya persilakan dalam waktu 1 menit untuk menjelaskan. Silakan Bang. Oke. Kayaknya Sia ini sekolah entah cuman megang pagar tembok sekolah atau memang benar-benar sekolah deh, aku juga nggak paham. Kalimatnya jelas di sini bahwa dia tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Berarti hanya Allah lah Tuhan yang benar, lain itu bukan Tuhan yang benar. Kan gitu jelas. Nah, hubungannya dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa benar, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu, bukan ketuhanan yang Maha Tiga, karena Tuhannya si ya ini kan ada 3 kan. Ya nggak laku Tuhanmu di Pancasila ya. Hanya Allah yang laku, karena hanya Tuhan Allah, satu-satunya Tuhan. Kalau iya kan ketuhanan yang Maha Tiga nggak ada di sila di Pancasila ya. Itu ya. Jadi belajar dulu berbahasa Indonesia yang baik benar. Ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain aku, maka hanya Allah sajalah Tuhan. Yang lain itu Tuhan buatan manusia. Ada orang menuhankan kambing, ada anak Maria, ada menuhankan tembok. Ada gitu ya. Masa bahasa Indonesia nggak ngerti ya? Kasih 2 menit bang. Satu Masing-masing menit aja cukup. berbicara. Satu menit aja cukup. Satu menit aja cukup. Masing-masing Satu menit cukup. berbicara kasih Ya, 2 menit. satu menit aja. Rafael, Demit Satu sebentar. menit Oke, aja. terima Satu kasih, menit terima aja kasih nggak untuk apa-apa. sanggahnya. Saya akan buat Oke, sebuah saya masih kesimpulan mau dari nanggapin, boleh? Sebentar Bang Ea ya, supaya terarah. Jadi Bang Ea mengatakan tiada Tuhan. Jadi Allah itu tidak didefinisikan sebagai Tuhan sebagai gelar. Kemudian Bang Tengku membalas dengan jawaban bahwa di sana bahwa Allah mengaku sebagai Tuhan. Sekarang Bang Ea silakan merespon dalam waktu 2 atau 3 menit lah. Saya berikan 3 menit, silakan. Dan los, orang tolong menit di close. Oke, baik. Sebenarnya ketemu, ya, apa yang saya katakan hanya direview kembali sama si Tengku, ya. Saya mengatakan tadi bahwa tiada Tuhan selain Allah, artinya di-compare dengan At-Toha 14 itu, maka Islam hanya percaya Allah. Tidak ada Tuhan, yang ada Allah, itulah yang layak disembah. Dan gini kan ketemu kita Tengku. Ketemu, saya tidak mempercayai, tapi saya mengetahui bahwa itulah iman Islam. Tidak ada Tuhan, yang ada Allah. Itulah sesembahan yang layak disembah. Ketemu ya, jangan direview kembali. Kita ketemu di sini. Yang saya katakan adalah karena hanya Allah yang ada, Tuhan nggak ada. Maka kalau dilihat dari hukum negara, negara Indonesia tidak mengakui sesembahanmu. Karena kenapa? Sila pertama yang dipakai Tuhan, bukan Allah. Saya pikir kamu paham ya. Jangan diputar-putar. Kalau ada duit ke Arab tawaf, jangan dikomal. Itu yang pertama. Yang kedua,
Anda harus tahu bahwa kami menuhankan anak manusia is more better. Itu jauh lebih baik karena kami bisa membedakan mana Tuhan yang sama dengan manusia dan mana iblis yang aku sesembahan. Kami bisa bedakan itu. Dan kalau kita kaji sesembahanmu ini, saya sangat bisa membuktikan siapa sesembahan. Sangat bisa saya buktikan. Kalau kamu mau jujur. Kalau kamu mau nantangin saya, mau membuktikan siapa sesembahanmu, izinkan saya, berikan saya waktu supaya saya buktikan siapa sesembahan. Give me time. Saya bisa buktikan siapa yang kau sembah. Yang mulai disembah manusia, mulai sejak adanya Nabi kau bernama Muhammad, mulailah di situ orang mulai menyembah yang bernama Allah. Sebelumnya never. Nggak ada orang, Musa nggak menyembah itu. Oke, lanjut. Habis ya. Waktunya masih ada 1 menit lagi ya. Kamu dulu. Sudah guys, tolong menit dulu. Masih ada waktu. Mau tambahin sedikit. yang lain Oke, saya tolong tambahin sedikit. Saya habiskan waktu saya. Jadi, kalau kamu mau saya membahas menunjukkan identitas sesembahanmu ini, sekali lagi saya bisa katakan, saya bisa membuktikan siapa yang kau sembah. Kalau kau mau saya membuktikan siapa yang kau sembah. Kalau kau mau, biar kau tahu siapa sebenarnya yang kau sembah, yang bernama Allah. Saya bisa buktikan itu. Oke, sudah cukup Bang ya? Dikit lagi 16 menit, detik. Oke, silakan. Oke. Jadi bro, saya Kristen bangga menyembah anak manusia itu yang bernama Yesus. I'm very proud. Aku bangga banget. Thank you bro. Oke, thank you buat Bang Oke. Tia. Karena dia nantang aku, balik baik. Supaya kita bisa pemikirannya semuanya bisa nangkep. Jadi Bang Ea, Oke, baik. dia berjanji akan bisa membuktikan apa yang barusan dinarasikan jika itu diterima oleh Bang Tengku. Namun sebelum itu Bang Tengku akan meresponi dan saya akan berikan waktu yang sama selama 3 menit. Waktu dan tempat saya persilakan Bang Tengku. Oke, baik. Makanya aku bilang tadi, kayaknya sih ya, ini kayak kalau dibilang nggak sekolah tapi bisa main TikTok kan aneh juga ya. Nah, gini. Padahal di dalam surat Toha ayat 14 jelas dikatakan tidak ada Tuhan selain aku. Berarti selain daripada Allah itu bukan Tuhan, kan begitu. Aku kasih analogi sederhana deh. Kita di dalam komal ini semua kan manusia nih. Nah, ada Sia satu orang, ketika Sia berkata, tidak ada kambing selain daripada aku. Apakah Sia bukan kambing? Iya, kambing, cuman dia satu-satunya kambing di sini. Paham ya? Masa bahasa Indonesia kayak gitu nggak ngerti sih? Tidak ada kambing selain daripadaku, kata Sia. Berarti cuman Sia di sini yang kambing, yang lain manusia, gitu loh. Masa analogi seperti itu sederhana lu nggak paham juga? Ketika Allah berkata, tidak ada Tuhan selain daripada aku, kata Allah. Saya pamit dulu ya, terlalu lama. Allah lah Tuhan Saya itu nggak mau sendiri. lama-lama. Iya, oke. Begini teman-teman, jangan main report ya teman-teman Kenapa ya. Sia kabur? Ini kena tombak. Jadi teman-teman jangan report ya. Please jangan mereport karena di sini Bukan saya- kena tombak, itu ke open cam. Itu peringatan, harus open cam sekarang dulu. Oh gitu. Oke baik. Pokoknya ada peringatan dengan main report. Gak apa-apa, waktu itu terpakai juga gak apa-apa. Narasiku singkat, jelas, padat. Jadi paham ya, orang-orang yang mungkin belajar bahasa Indonesia itu paham lah ketika dikatakan tidak ada presiden selain Prabowo. Ya berarti cuma Prabowo yang presiden, yang lain bukan presiden. Tidak ada kambing selain Sia, ya berarti cuma Sia yang kambing, yang lain bukan. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti hanya Allah, karena Allah itu nama, bukan gelar. Seperti di dalam Kristenan, ngambil kata Allah, kemudian masukkan ke dalam Bible, jadi gelar. Dan ini kacau. Nah, mengenai dia nantangin aku untuk membuktikan siapa itu Allah, boleh, asalkan bisa membuka data, seperti saya juga nanti akan membuka data. Tapi kalau cuma congor-congoran, saya katakan lebih baik sama Tante Mika aja. Kalau modal, kalau cuma mau besar-besaran suara. Tapi kalau mau buka data, berdasarkan data, saya juga bisa membuktikan bahwa yang kau sembah adalah iblis dan yang memberitakan Injil adalah iblis. Saya bisa itu berdasarkan data, bukan framingan. Paham ya? Lanjut. Aku Oh, pakai masih ada- sisa bang, aku Nah, pakai silakan, sisa silakan. waktu bang Santai. ya. Kalau iya membawa kata Allah tadi, berarti Allah Bapa juga nggak masuk dong ke dalam ketuhanan yang Maha Esa. Kan di sana bukan Tuhan tapi Allah. Begitu ya. Ya, kau harus ingat nama Allah Bapa juga nggak masuk ke dalam konsep ketuhanan yang Maha Esa karena di sana bukan Tuhan tapi satu Tuhan saja yaitu Yesus dan satu Allah saja yaitu adalah Bapa yang di surga. Betul? Mantap. Takbir. Allahu Akbar.
Longor. Dah, bis. Longor ya. Oke, masih ada waktu. Bang Ivan, tolong kosakatanya di kosakatanya ya. Sebelum detail kayak enak. Yes. Silakan, Bang Ea akan Lanjut aja lah, membuktikan. Mas. Oke. Bang Ea akan membuktikan apa yang barusan dirasakan. Silakan Bang Ea, waktu dan tempat. Oke. Silakan. Kasih Open gua mic timer. dan Oke, juga baik. open kamera. Silakan. Gini aja Bang, gini, jangan dibikin komal begini, komal 2 gede aja di atas 2 gitu, jangan kayak ginian sendirian saya gede. Oke, Bikin aja nggak apa-apa. komalnya 2 gede di atas, sama Nggak apa-apa, lawan bicara maksudnya gua. supaya datanya lebih jelas. Masing-masing open cam. Supaya datanya lebih jelas. Silakan Nah, Bang. enggak, maksudnya saya kan bisa bacain tuh ya, saya bisa bacain datanya dan kalau nanti data yang saya tunjukkan saya yang baca atau hostnya bisa baca kan bisa, semua kita bisa pakai data gitu ya. Oke, silakan Bang Oya. Saya waktu 3 menit, saya Jadi- berikan waktu 3 menit. Oke, jadi tadi saya katakan bahwa saya bisa membuktikan siapa yang disembah oleh Islam. Oke, kita tahu bahwa informasi dalam iman Islam, Muhammad mendapat wahyu itu di gua. Oke, nah apa kata Alkitab tentang malaikat yang dibuang? Itu malaikat yang berbuat dosa itu dibuang ke goa. Itu sebabnya iblis juga bisa bikin ajaran. Kita lihat ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Host yang baca atau saya? Saya aja ya, karena timer saya berjalan terus. Nih, 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Saya bacain. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Oke, Tuhan juga membuang malaikat itu di gua sampai nanti kepada hari penghakiman. Jelas itu. Nah, Muhammad dapat wahyu di mana? Di goa. Dapat dari siapa? Malaikat. Malaikat itu kita bisa lihat dari Petrus itu. 2 Petrus itu malaikat yang dibuang oleh Tuhan. 1. Jelas informasinya. Muhammad dapat wahyu di goa. Dari Jibril, malaikat Jibril toh. 2 Petrus 2 berkata ayat 4 mengatakan malaikat itu dibuang ke gua-gua tempat gelap. Gua tempat gelap. Oke, 1. Yang kedua, 1 Timotius 4 ayat 1. Saya bacain. Pertama udah fix ya. Pertama udah fix bahwa informasi itu malaikat itu bisa memberikan, malaikat itu tempatnya di goa. Muhammad dapat wahyu di goa. Jibril, malaikat itu yang dibuang. Oke. Sip, itu yang pertama. Yang kedua, 1 Matius 4 ayat. Sebentar, timer saya ini gimana ya? Kayaknya kurang gitu. 1 Timotius 4 ayat 1. Where are you? Wait. Coba host bantu 1 Timotius 4 ayat 1. Ribet banget. 1 Timotius 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Silakan Bang. Ajaran setan-setan, artinya ada orang yang keluar dari kekristenan ikut ajaran setan. Yang saya pegang di sini adalah ajaran setannya, bukan orang murtadnya. Ajaran setan artinya setan bisa memberikan ajaran, ikut ajaran setan-setan. Betul host? Kalimat terakhirnya? Iya, ajaran setan artinya setan bisa memberikan informasi. Itu yang kedua. Kalau kita kompra Nahal 93 Allah penyesat. Wait. Waktu. Kira data ternyata Oke. cuma cocok logi. Yang lain, Kira yang data lain, ternyata yang lain cuma tolong dulu, silakan. cocok Yang logi. mau merespon silakan, yang mau respon silakan. Aku Ya, ini aku karena mau sama repot. aku. Enggak Ayo, apa-apa, lanjut. bentar. Aku ini ya. Sedikit enggak apa-apa tante. Jadi Cia ini entah belajar Bible entah enggak atau gimana ya. Makanya belajar Bible dulu ya, dengan mempermalukan dulu ya. Dia buka 2 Petrus 2 ayat 4 ya. Makanya belajar itu membaca ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam apa di sini ya? Neraka ya. Neraka ya. Artinya apa? Dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka pada hari penghakiman. Artinya gua yang dimaksud ini di dalam neraka, dan ini terjemahannya juga bukan gua sebenarnya.
ke dalam jurang gelap di neraka. Nih baca nih, makanya kau belajar nih, jurang gelap di neraka, bukan di bumi, Dudul. Aduh, bikin malu ya. Oke, kalau kau mengatakan bahwa itu adalah iblis yang ada di dalam neraka, di dalam goa, artinya Elia mendapatkan firman dari neraka, dari iblis. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan turun. Berarti Elia mendapatkan firman Tuhan dari iblis karena ada dalam gua. Makanya otak dipakai. Aduh. Ini 2 Petrus 2 bercerita tentang di neraka ya, bukan di bumi. Oke ya, paham ya. Aku belum menyerahkan, ada senior-senior Bang Pastor Loding, Tante Mika, silakan lanjutkan. Aku cuma nangkapin ini biar Sia agak belajar sedikit ya, lanjut. Aku sebelum Pastor Loding masuk, aku satu aja. Kalau ya mencampurkan Al-Quran dengan Bible mereka, maka izinkan juga aku. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jangan-jangan setan yang dikutuk ini adalah Tuhannya ya? Begitu. Lanjut, Pastor Loding. Pastor Loding nggak lanjutin? Ya, kalau aku mau lanjutin boleh sebenarnya. Nah, dia tidak bisa membuktikan siapa itu Allah. Kalau aku bisa membuktikan bahwa sebenarnya Yesus ini siapa? Bahkan Yesus, pengakuan Yesus sendiri ya. Yesus kemudian bahkan manusia yang mati itu diserahkan kepada iblis atas nama Yesus. Artinya apa? Di dalam Wahyu 22 ayat 16, Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Nah, kenapa Yesus menggunakan metaforanya iblis? Karena bintang timur ini adalah metafora dari iblis. Kenapa dia mengkopi metafora iblis itu kepada dirinya? Nah, bahkan di dalam 1 Korintus 5 ayat 5, orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nanti siap mati diserahkan ke iblis. Kami orang muslim ketika meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Tengku Samit, waktunya sudah habis. Bang ya, silakan Bang ya untuk merespon. Oke, baik ya. Kita lihat ya. Coba host bisa nggak minta tampilkan? Saya yang nggak ngerti Alkitab atau orang yang nggak ngerti Alkitab. Nggak usah nyuruh-nyuruh. Timernya jalan dulu. Bukan host. Nggak usah nyuruh. Oke, saya baca ya. Kalau nggak boleh di saya baca. Saya baca, nggak apa-apa saya baca. Baca sendiri. Oke, sudah diturunkan. Yang potong-potong sudah diturunkan. Silakan, Bang. Ya. Maafkan aku, Bang. Nih 2 Petrus 2 ayat 4 saya baca ya. Si Tengku ini pelintir. Pakai timernya host biar lancar. Oke, nah saya baca sekali lagi ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa sampai melemparkan mereka ke dalam neraka, dan ada kata dan di situ ya. Artinya kata dan itu menunjukkan ada tambahan dan ya, itu di luar di neraka. Perhatikan, saya baca ulangin ya. Malaikat-malaikat tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan neraka pertama. Oke, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka. Kalau neraka, oke, nah kamu jangan so tahu kitab gua. Oke, menyimpan dalam gua-gua yang gelap menyimpan dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Sampai hari penghakiman loh. Kalau di neraka udah final. Ngerti ya? Sampai hari penghakiman. Nanti di pembuangan itu neraka udah. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang dibuang. Jangan kau pikir itu di neraka. Itu yang keduanya di neraka. Pertama di neraka, kedua di bumi, di goa. Nah, kalau masalah Elia, itu orang Yahudi dan orang Kristen percaya bahwa Elia tidak mendapat informasi dari setan, dari iblis. Bukan. Kenapa? Karena Allah ternyata mengakui bahwa harus ditanya kepada ahli kitab. Jadi jelas tidak bisa diponis itu dapat dari setan. Tapi kalau kita compare An-Nahl 93, Allah penyesat. Kerjaan iblis dalam Alkitab menyesatkan orang. An-Nahl 93 jelas Allah penyesat.
Itu menyesatkan orang siapa yang dia kehendaki. Kita tidak bicara korban, bicara pelaku. Allah pelaku penyesatan. Maka Allah adalah iblis. Bukan hujat loh ya. Ini data saya buka. 2 Petrus 2, malaikat yang berbuat dosa dibuang ke dalam saya potong Bang ya sebentar. Apakah Abang ya bisa open cam? Oh enggak, darah saya kan halal. Gak bisa. Maksudnya untuk data. Maksudnya kan untuk data. Ya, itu tadi kan 2 Petrus 2 itu kan bisa data. An-Nahl 93. Allah iblis itu di mana? Udah, Tengku udah melanggar, diturunkan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebentar. Oh iya, bukan gini. Oh iya, respon kecil itu nggak apa-apa. Bang ya, narasinya udah cukup? Cukup ya? Gimana mau cukup? Orang kamu potong, kamu aja ngobrol, saya belum selesai. Gimana? Sebentar. Jangan naik darah dong, santai. Saya iya, maksudnya kan Anda potong, Anda aja Bang, saya ya, ngobrol, aduh, kemakan Bang, waktu. Bang penghancur. Halo Bang penghancur, selamat sore. Gimana? Inter dahulu jauh. Iya, oke. Dan saya sapa dulu moderator saya, Bang Panjul, monitor. Oke, Shalom Bang, shalom. Oke, mantap, shalom. Oke, Bang Loading, selamat sore. Ganteng banget ya Bang Loading. Selamat sore. Kebetulan saya senang sekali ada peliharaan 2 saya, buronan. Punya adab ya, punya Masih adab. bertahan. Oke, Bang Spider dan juga Bang Penghancur, kita di sini sudah tahu ya, semua teman tahu bahwa di Komal saya itu netral dan harus berdasarkan data dan semua harus adil. Silakan Bang Penghancur atau Bang Spider dulu nih, kira-kira dengan tema yang barusan. Oh nggak bisa aku nanggapin dulu ya, yang si tadi ya? Sepertinya nggak perlu ditanggapi sih Bang Tengku karena dia nggak bisa open cam untuk tunjukkan data. Jadi kita sama-sama tahu. Iya. Memang nggak ada isinya juga sih, ngapain ditanggapin? Bang Spider, silakan Bang Spider. Betul Bang Teku. Iya, tapi jadi yang tadi kan apa bilang itu memang jelas ya. Silakan. Allah itu punya saat. Kalau di Kristen, Yesus itu mengutus malaikat. Tapi kalau Al-Quran, seperti kata Bang Ea itu, ya udah jelas. Allah mengutus setan-setan untuk menyesatkan umat. Ini Allah apa? Siapa sebenarnya di Allah nih? Kok dia mengutus setan-setan? Nggak pakai waktu itu, host. Binatang jangan dipotong. Waktu. Bos, kayaknya saya matikan cam ya, soalnya kalau Spider sama Penghancur lihat wajah saya, mereka kejang-kejang, emosi. Jadi saya matikan cam dulu ya. Terlalu ganteng soalnya. Ya, Oke, teman-teman semuanya di mute dan saya kasih waktu Bang Spider, saya ulang. Moderator tolong kasih waktu 3 menit dong buat Bang Spider. Silakan Bang Spider. Makanya aku nggak suka. Aku kalau mau diskusi santai, tapi kalau mau menghujat, aku juga orang penghujat ya, Loading. Jadi paham apa itu, ya. Jadi di sini kita cari kebenaran Allah itu yang mana sebenarnya. Kalau Yesus, ya, Yesus itu mengutus malaikat, ya, supaya malaikat itu menyampaikan apa yang perlu supaya manusia itu jangan jatuh ke dalam dosa. Tapi bedanya dengan Allah SWT, Allah SWT mengutus setan-setan. Ya, seperti tadi An-Nahl 93. Ya. Surat Maryam 83. Itu semua Allah mengutus loh setan-setan. Nah, ini untuk menyesatkan umat atau menyadarkan umat ini? Harusnya Allah itu menyadarkan umat supaya jangan berbuat maksiat. Bukan menyuruh. Ya. Jadi cobalah ya